Rayu, rayu, rayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, pembahasan kita kali ini tentang bumi akan memuntahkan emas dan perak di Indonesia. Teman-teman, kita tahu semuanya saat ini dan para ahli dan para ulama juga meyakinkan atau meyakini bahwa kita saat ini sudah mulai masuk ke dalam fase yang disebut akhir zaman. Tanda-tandanya sendiri sudah mulai banyak yang terlihat. Salah satu tandanya sendiri adalah turunnya salju di tanah Arab. Dan nanti ada salah satu tanda juga yang sangat populer juga, nanti akan mengeringnya sungai Efrat, yang dari sana juga dikatakan akan munculnya gunung emas. Nah, emas sendiri sekarang sudah menjadi salah satu barang yang paling dicari di seluruh dunia. Karena nilai uang sendiri itu sangat tergantung kepada emas. Jadi negara-negara yang ingin cetak uang sendiri harus memiliki kolateral dalam bentuk emas. Dan emas sejak zaman kerajaan dulu juga sudah dijadikan sebagai simbol dari kemakmuran. Ya. Dan hanya emaslah yang dapat mengalahkan sistem moneter yang elit global bentuk. Nah, ada salah satu ulama yang mengatakan, beliau sendiri mengutip salah satu kalimat dari Kanjeng Nabi yang mengatakan bahwa bumi akan memuntahkan potongan-potongan daging dalam bentuk emas. Ya, begini videonya. Finally, we said that one of the prophecies of Prophet Muhammad ﷺ is that in the end time, the earth will vomit from its liver columns of gold and silver. The likelihood is that this will take place in Indonesia. Nah, beliau sendiri meyakini bumi akan memuntahkan emas itu di Indonesia. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ke sana. Pada zaman kepemimpinan Presiden Soekarno, Bung Karno sendiri pernah membuat guncang dunia dengan idenya yang gila. Beliau hampir membuat tunduk bangsa-bangsa barat dan bangsa kapitalis kepada Indonesia. Dalam idenya yang gila, Bung Karno menciptakan satu terobosan yang disebut atau mata uang yang disebut ori. Ya, uang Indonesia itu. Disebut ori itu uang oyang, ya, uang Republik Indonesia. Uang ini dikeluarkan dengan dekret nomor 19 tahun 1946, tepatnya di tanggal 25 Oktober 1946. Dan uang ini memiliki nilai tukar yang sama dengan emas nilainya. Like Ahmad Sukarno attempted in Indonesia, that's why they overthrew him. That the Indonesian rupiah would have been redeemable in gold. That you could go, take it to some office and collect your gold, redeemable in gold. Then the Indonesian rupiah would have been halal. Jadi 2 rupiah itu nilainya sama dengan 1 gram emas pada saat itu. Nah, jadi 1 ori itu, 1 rupiah ori itu kalau di 2019 itu kurang lebih sama dengan nilai 600 ribuan ya. Kalau sekarang nggak tahu berapa itu. Ya, pasti sekitar ya, lebih daripada 600 ribuan. Nah, coba bayangkan kalau seandainya sistem yang Bung Karno buat itu bisa dipertahankan hingga sekarang. 2 rupiah dapat ditukar dengan 1 gram emas. Ya, artinya nilai uang sangat baik dan sangat tinggi. Ini sudah pasti akan mengalahkan dolar dan dolar tidak akan pernah laku. Dan Bung Karno karena idenya yang sangat brilian inilah akhirnya beliau dilengsarkan. Ya, karena Bung Karno sendiri tahu dan mengerti kuncinya cara untuk mengalahkan kapitalis dunia itu dengan sistem politik ekonomi atau geopolitik ekonomi yang Bung Karno ciptakan. Itu juga lah kenapa akhirnya para elit itu, elit global, penguasa dunia itu berlomba-lomba untuk ngumpulin emas, ya, agar mereka juga punya cadangan suatu waktu ketika nanti dunia ini berbalik menggunakan nilai tukar yang setara dengan emas, ya mereka masih punya cadangan. Makanya mereka kenapa sibuk menjajah negeri ini yang apalagi yang memiliki tambang-tambang emas. Sengaja dimisikan lalu dijajah, lalu dikeruk tambang emasnya. Nah, sebenarnya bagaimana proses alami bumi menciptakan emas ini? Lalu bagaimana juga nanti bisa memuntahkan emas di Indonesia? Nah, kita tahu bahwa Indonesia sendiri itu dikelilingi oleh yang disebut Ring of Fire atau cincin api. Dan 80%
gempa besar itu terjadi di sepanjang cincin api itu. Dan 17% gempa terbesarnya itu terjadi pada Jawa, Sumatera, Himalaya, Mediterania, sampai ke Atlantik sana. Dan Indonesia ini berada di jalur gempa yang paling aktif karena berada di atau dikelilingi oleh cincin api itu. Ya, dan Indonesia sendiri berada pada 3 tumpukan lempeng benua. Ya. Nah, kondisi geografis inilah yang menjadikan Indonesia itu sebagai wilayah yang sangat rawan sekali akan terjadinya gempa, gunung api, letusan gunung api, lalu juga tsunami. Kita kembalikan bagaimana proses terjadinya emas itu. Nah, para ahli eksplorasi tambang biji-bijian, tambang biji atau yang disebut mineral ya, biji mineral gitu ya. Para ahli ini berteori bahwa gunung api itu dapat berubah menjadi tambang emas. Hampir semua ahli geologi tambang mineral logam itu mengetahui tentang hal ini. Mereka mengetahui bahwa pembentukan mineral biji itu sangat berkaitan dengan aktivitas vulkanisme ya. Jadi aktivitas vulkanisme itu membuat mineral-mineral di dalam bumi itu akhirnya menciptakan berbagai macam mineral-mineral lainnya, tambang-tambang seperti emas, perak, berlian, dan lain sebagainya. Itulah kenapa ahli eksplorasi itu sangat tertarik sekali dengan yang dinamakan gunung api, ya, terutama gunung api purba. Karena apa? Karena kemungkinan besar mereka akan menemukan tambang emas. Nah, ini adalah gambar dari jalur-jalur gunung api yang ada di Indonesia ya. Dan Indonesia sendiri ternyata memiliki 13% gunung api dunia. Dan pastinya ini menyimpan rahasia-rahasia alam, menyimpan rahasia-rahasia kekayaan alam yang belum terungkap. Nah, lalu bagaimana bumi sendiri akan memuntahkan emasnya di Indonesia? Nah, saya akan kembalikan kepada salah satu naskah kuno. Mungkin kalian semua sudah pada tahu naskah tersebut yang kita kenal sebagai Uga Wangsit Siliwangi. Di sana dikatakan dalam baitnya, saya kutip begini ya, saya bacakan. Dengarkan, zaman akan berganti lagi, tapi nanti jika gunung gede sudah meletus disusul 7 gunung, gempar lagi seluruh dunia, orang Sunda dipanggil-panggil, orang Sunda dimaafkan, baik lagi semuanya bersatu kembali, masa jaya kembali karena berdirinya sang ratu, ratu adil yang sejati. Ya. Jadi bagaimana kalian setelah mendengar ini semua? Ya, jika meletusnya gunung gede, ya gunung gede bisa saja ini disebut mungkin saja adalah Sanepan. Yang dimaksud adalah gunung purba yang dianggap selama ini sudah tidak aktif ternyata meletus lagi. Lalu disusul dengan 7 gunung lainnya. Ya, letusan-letusan inilah akan nanti memuntahkan semua isi bumi itu tadi. Ya pastinya kan ini ya pasti prahara ya. Ya, nah karena letusan-letusan inilah nanti akan menjadikan apa yang tersembunyi dalam tanah Nusantara ini semua akan terbuka dengan sendirinya, termasuk tambang-tambang, termasuk juga piramid, termasuk peninggalan-peninggalan masa lalu yang terkubur semua keluar. Ya, karena akan ada pergeseran yang sangat besar. Ya, jadi ketika itu meletus kemungkinan besar akan memuntahkan segala mineral yang ada di dalam tanah termasuk emas dan perak. Ini sangat sesuai sekali dengan apa yang dikutip oleh salah satu ulama tadi mengenai nubuat Kanjeng Nabi yang mengatakan bumi akan memuntahkan potongan-potongan daging yang sebesar tiang dalam bentuk emas dan perak. Sesuai, bisa sangat make sense sekali kalau itu terjadinya di Indonesia. Karena Indonesia memiliki atau dikelilingi oleh ring fire itu tadi, ring of fire, dan terdiri dari 13% gunung api di seluruh dunia. Sangat mungkin sekali terjadi. Ini kita membahas tentang tambang ya, tentang isi bumi. Bukan, kita tidak membahas emas yang gaib-gaib, tidak. Kita membahas teori keluarnya nanti keluarnya tambang-tambang emas dan perak yang ada di Nusantara, yang sangat berkaitan dengan akhir zaman. Nah, nanti beberapa akan kita kaji lagi dalam pertemuan selanjutnya karena ada beberapa yang harus kita kaji secara mendalam, termasuk Sunda, orang Sunda itu apa disebut, termasuk juga kenapa emas dan perak yang bisa mengalahkan sistem moneter. Itu nanti kita coba di pertemuan selanjutnya mungkin akan kita coba kaji lebih dalam. Ya. Nah, ini proses ini kita hanya mengkaji, ya. Kita hanya belajar untuk melihat dari sisi yang lebih dalam, ya, dari sisi politik, dari sisi agama, dari sisi spiritual.
Nah, mudah-mudahan ini semua bisa membuka pikiran kita dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan referensi untuk berpikir dan merenung ya. Ini saya juga tidak merasa benar apa yang saya katakan, saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Mungkin itu aja hari ini ya. Rayu, rayu, rayu.